70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Mas'ud sebagai Wangsa Alemu, Indra Hadi sebagai Sampit, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah peristiwa keributan di Pasar Singosari, Mesin berhasil menyelinap dari kerumunan orang-orang. Sekarang dia berada di sebuah bangunan kayu yang sudah tua, yang berdiri di sebuah kaki bukit. Bukit itu tidak terlalu tinggi, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Udaranya sangat sejuk. Sesaat lamanya Mesin tertidur pulas. Dia terbangun dan kemudian mendengar derap roda gerobak kuda yang semakin lama semakin dekat. Mesin merasa khawatir. Karena itu buru-buru dia bersembunyi di sebuah kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Tak lama kemudian terdengar gerobak kuda itu berjalan berderak-derak, semakin lama semakin dekat. Kau benar, Sempit. Tempat ini cukup nyaman. Dan agaknya tempat ini juga cukup aman. Tidak ada bangunan lain di sekitar tempat ini. Kita bisa istirahat sejenak sambil makan-makan dan minum. Ayo, bukalah buntalan perbekalan kita itu, Sempit. Ya, baik, Tuan. Sampit, laki-laki muda yang berwajah kedungu-dungguan itu, segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Majikan Sampit adalah seorang pedagang palawija yang berasal dari desa Toyorungun. Dia bernama Wangsa Alemu. Tubuhnya gemuk pendek dan wajahnya seperti wajah seorang bocah. Mulutnya kecil dan ada sesuatu yang tidak enak memancar dari balik sinar matanya yang berkilat-kilat. Wangsa Alemu segera sibuk melahap makanannya, sementara Sampit hanya diam saja menunggu. Aku tahu. Kau pasti sudah lapar sekali, Sampit. Ayo, ngaku saja. Kau sudah lapar, bukan? Iya, Tuan. Benar, Tuan. Hamba memang sudah lapar. Nah, kau harus menunggu aku selesai makan. Iya, Tuan. Hamba akan menunggu. Hamba hanyalah seorang abdi. Kau tidak usah khawatir. Aku akan menyisakan ikan bakar ini untukmu. Kenapa, Tuan? Sampit. Iya, Tuan. Ambilkan aku air, Sampit. Baik, Tuan. Ini, Tuan. Nikmat sekali rasanya makan di tempat yang nyaman ini. Sampit. Iya, Tuan. Aku heran. Kukira menjadi orang kaya itu enak sekali ya. Mau apa saja keturutan. Tapi mengapa banyak orang bodoh di dunia ini? Apa maksud Tuan? Kalau menjadi orang kaya itu enak, mengapa banyak orang miskin di dunia ini? Kamu itu contohnya. Hidup hanya menjadi seorang pembantu. Apa sih enaknya menjadi seorang pembantu? Ya, menjadi pembantu memang tidak enak, Tuan. Contohnya saja, sekarang ini, perut hamba sudah lapar. Tapi hamba belum juga bisa makan seperti Tuhan. Kau ini Sampit. Kau tidak usah khawatir.
Kau adalah pembantuku yang setia. Iya, Tuan. Tentu saja ikan bakar ini tidak akan kuhabiskan semuanya. Akan kusisakan beberapa potong untuk laukmu. Yang menjadi persoalan di sini adalah mengapa orang mau menjadi melarat. Oh, maaf, Tuan. Hamba kira tidak seorang pun ingin menjadi orang melarat. Tapi, ya mungkin karena nasib yang telah membawa mereka menjadi melarat, Tuan. Maka, ya, mereka terpaksa saja menerimanya. Oh, jadi mereka menyerahkan segala sesuatunya pada nasib. Iya, hamba kira begitulah, Tuan. Hamba sendirilah contohnya. Bukan hamba tidak ingin menjadi orang kaya. Hamba sudah cukup berusaha. Hamba pernah bertani, tapi ya itu, Tuan, selalu gagal. Lalu hamba juga pernah berdagang di pasar Singasari. Iya. Tapi hasil keuntungannya, ya malah dirampok orang, Tuan. Oh, begitu. Jadi kesimpulan hamba, ya memang nasib hamba harus begini. Oh, mau bagaimana lagi, Tuan? Iya. Kalau begitu ya sudahlah. Yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap miskin saja selamanya. Tapi kau tidak perlu cemas. Sekalipun hanya seorang pembantu, nasibmu masih lebih mujur dibanding dengan yang lain. Coba perhatikan saja. Sekarang ini banyak sekali orang hidup susah. Iya. Sekarang banyak gelandangan berkeliaran di mana-mana, kan? Iya, Tuan. Mereka tidak punya penghasilan tetap, tidak punya lahan pertanian, dan tidak punya rumah, serta tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya penderitaan yang tidak kunjung reda. Ya, Sampit. Apa, Tuan? Tempat ini agak mencurigakan. Mencurigakan? Apa maksud, ya, Tuan? Sepertinya tempat ini cukup aman. Coba, iya, coba Tuan. kau periksa tempat ini, Sampit. Iya. Periksa kolong-kolongnya, juga sudut-sudutnya. Iya. Coba Sampit. Iya. Kau bongkar tumpuan jerami-jerami kering itu. Jangan-jangan ada yang mengintip pembicaraan kita. Iya. Jangan-jangan kita bukan hanya berdua di tempat ini. Kita harus berhati-hati, Sampit. Di zaman seperti sekarang ini banyak orang jahat. Iya, Tuan. Mereka suka merampok. Mereka suka mencari kesempatan untuk merampok. Iya, betul, Tuan. Ayo, cepat, Sampit. Cepat, periksa tempat ini. Baik, Tuan. Sampit segera memeriksa seluruh ruangan. Kadangkala ia membungkuk untuk mengamati sudut-sudut yang remang-remang. Suatu ketika ia merangkak untuk melihat kolong-kolong yang gelap. Mendadak Sampit melihat sesuatu yang mencurigakan dari balik tumpukan jerami-jerami kering. Perlahan-lahan pembantu setia itu melangkah mendekati tumpukan jerami-jerami kering. Lalu tangannya menggeser tumpukan jerami kering itu ke samping. Iya, ada orang. Apa, Sampit? Ini dia orangnya, Tuan. Dia bersembunyi di balik tumpukan jerami kering. Oh, di sana. Iya, Sampit. Tunggu sebentar, tunggu. Hai. Rasanya aku kenal orang ini. Bukankah kau perempuan yang telah membuat gara-gara di pasar Singasari tadi? Saya tidak bersalah, Tuan. Saya telah difitnah. Iya, benar. Kau memang perempuan yang telah membuat gara-gara. Sehingga beberapa orang pendekar berbaku hantam di lapangan rumput pasar Singasari itu. Siapa kau sebenarnya? Dan kau mau kemana? Dan di mana rumahmu? Tuan, agaknya dia sedang mengalami peristiwa yang cukup berat dan menggoncangkan hatinya, Tuan. Nampaknya dia bukan orang yang senang. Iya. Siapa namamu? Nama saya Rara Lamuri, Tuan. Oh iya. Rumahmu? Saya tidak mempunyai tempat tinggal. Saya seorang gelandangan.
Saya tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti. Iya. Tapi saya bukan seorang pencuri. Saya orang baik-baik, Tuan. Iya. Apakah kau tidak mempunyai orang tua? Tidak, Tuan. Orang tua saya semuanya sudah tidak ada lagi. Sanak famili? Saya tidak mempunyai sanak famili, Tuan. Suami? Suami saya. Suami saya. Ada apa dengan suamimu, Roro? Suami saya orangnya sangat kejam, Tuan. Saya akan dijual kepada seorang saudagar kaya. Lalu saya terpaksa melarikan diri. Sekarang ini saya sedang dalam keadaan hamil, Tuan. Tapi saya tidak berani pulang ke rumah suami saya. Iya. Saya tidak berani menemuinya. Dia pasti akan marah sekali. Dan dia pasti akan memukuli saya. Sampit. Iya, Tuan. Bagaimana pendapatmu? Apakah cerita yang baru saja dikatakannya itu bisa kita percaya? Agaknya dia tidak berdusta, Tuan. Hamba kira kata-katanya bisa kita percaya. Iya. Baiklah. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau kau ikut aku, Rara Lamuri? Ikut Tuan? Iya. Kemana? Jangan, Tuan. Saya tidak ingin merepotkan Tuan. Kau tidak perlu merasakan sungkan. Keadaanmu sekarang ini memang sudah sepantasnya mendapat pertolongan, Rara. Kalau kau setuju dan kau percaya padaku, marilah ikut ke rumahku saja. Tapi saya tidak ingin menjadi beban orang lain, Tuan. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Maaf, Nona. Nona tidak perlu merasa takut. Tuan Wangsa Alamu ini adalah juragan saya. Dan beliau terkenal adalah seorang juragan yang baik hati. Beliau suka menolong orang lain. Iya. Kulihat kau sedang hamil. Dan keadaan badanmu nampaknya tidak begitu sehat. Kukira tidak ada jeleknya kau menerima uluran tanganku ini. Aku tidak bermaksud apa-apa. Percayalah, aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Nanti, kalau kau sudah merasa kuat lagi dan pikiranmu sudah menjadi tenang, kau boleh pergi. Baiklah, Tuan. Kalau begitu, saya terima uluran tangan Tuan. Dan terima kasih sekali atas bantuan Tuan. Dengan apa saya harus membalas kebaikan budi Tuhan ini? Kau tidak perlu memikirkan soal itu. Yang penting kau harus mempunyai tempat tinggal sementara yang aman. Jangan berkeliaran di jalanan seperti seorang gembel. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Ya, kalau nasibmu sedang kurang mujur, kau bisa menjadi mangsa orang-orang jahat di sekitar kota Singasari. Ya, sudahlah. Hari sudah akan sore. Kita harus segera berangkat meninggalkan tempat ini. Dan menjelang tengah malam nanti, kita sudah akan sampai di desa Toyorungun. Tapi Tuan, hamba belum makan. Sudahlah, Sampit. Nanti kau makan saja sekenyang-kenyangmu di rumah. Ayo siapkan kuda, kita berangkat sekarang. Nah, Rara, mari kita naik ke atas gerobak. Baik, Tuan. Sampit duduk sambil menggenggam tali kekang kuda. Dialah yang bertindak sebagai kusir gerobak kuda. Sementara Wangsa Alamu duduk di belakang bersama Meisin. Sinar matahari semakin lemah. Wajah sang surya timbul tenggelam di balik daun-daun pohon hutan. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berguncang-guncang di atas gerobak kuda. Maka menjelang malam tiba, mereka pun mulai memasuki desa Toyorungun.
Rupanya kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana, Nyi. Ke kamar belakang, ke kamar samping, ke ruangan sebelah, ke gandok samping. Tapi rupanya kau ada di sini. Ada apa, Nyi? Biasanya setiap kali aku datang dari berdagang di pasar Singasari, kau selalu menyambutku dengan hangat. Biasanya. Bukankah kali ini lain dari biasanya, Kang? Lain dari biasanya? Iya, memang lain dari biasanya, Nyi. Biasanya setiap kali aku datang, kau buru-buru menyiapkan air panas yang dicampur dengan belerang dan daun-daun jambu. Iya, memang aku biasa mandi dengan cara seperti itu. Dengar, Kang. Malam ini tidak ada air panas. Rupanya kau capek, Nyi. Ya, baiklah. Tidak apa. Kalau kau memang capek, kau tidak perlu menyiapkan air panas untukku. Tapi setidak-tidaknya kau pasti sudah menyiapkan makanan kesukaanku. Tidak ada makanan, Kang. Loh, Nyi? Ada apa, Nyi? Kok kelihatannya marah-marah begini? Apa salahku, Nyi? Dasar laki-laki. Dasar laki-laki tidak tahu diberi kepercayaan. Loh. 2 hari yang lalu kau pamit untuk berdagang di pasar Singasari. Aku memang berdagang di pasar Singasari. Mana bisa aku percaya, Kang? Kalau orang berdagang, pulang selalu membawa keuntungan. Bukan perempuan yang kebawa pulang. Sabar, Nyi, sabar. Bukankah soal ini sudah kujelaskan padamu ketika aku baru saja masuk pintu rumah ini tadi? Wanita itu bukan apa-apaku, Nyi. Aku juga baru pertama kali bertemu. Kau bisa bertanya pada Sampit. Kalau aku membawa dia pulang ke rumah kita ini, itu hanya karena rasa iba saja. Aku kasihan melihatnya. Aku tidak percaya. Kau pasti sudah sejak lama mengenalnya, Kang. Aduh. Jangan-jangan malah dia itu gundekmu. Dasar laki-laki tak tahu malu. Ayo, ngaku saja, Kang. Tidak usah mungkir. Ngaku bahwa perempuan itu gundekmu. Mengaku tidak, Kang. Sabar, Nyi, sabar. Tunggu dulu. Tenang. Aduh, bagaimana ini? Kau jangan kelewat cemburu, Nyi. Aku ini sudah tua. Kau tidak perlu cemburu pada orang tua. Kita sudah lama hidup sebagai suami istri. Mengapa kau masih juga belum bisa percaya padaku? Nyi, kalau aku mau bermain gundik-gundian begitu, mengapa harus kubawa pulang ke rumah ini? Kau ini jangan membuat gara-gara, Nyi. Aku bermaksud baik pada orang itu. Dia sudah sepantasnya kita tolong. Sudah. Tidak usah banyak bicara, Kang. Aku hanya ingin bukti bahwa kau benar-benar pergi berdagang ke pasar Singasari. Kang, mana keuntunganmu? Mana? Aku mau lihat. Oh, iya. Soal itu beres, Nyi. Lihat. Nah, bagaimana, Nyi? Bagaimana? Kau puas? Banyak juga keuntunganmu kali ini, Kang. Berapa semuanya? Kalau kau mau tahu persis, hitung saja sendiri. Tapi, kalau tidak salah, jumlahnya lebih dari 300 kepeng. Banyak bukan keuntunganku kali ini? Kang, biar aku yang menyimpan uang ini. Tapi dengar, Kang, aku masih belum percaya. Aku akan mendesak Sampit agar mau memberikan pengakuan yang sesungguhnya. Apa maksud Gusti Putri? Kau jangan berlagak bodoh, Sampit. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang dibawa pulang ke rumah oleh suamiku itu. Siapa dia? Namanya kalau tidak salah ya Gusti ya, namanya Rara Lamuri, Gusti Putri. Dia pacar gelap tuanmu, bukan? Oh. Dia gundek tuanmu, bukan? Bukan Gusti. Bukan kok. Dia cuma... Dasar, kau sama saja dengan tuanmu itu. Sama-sama lelaki. Pasti kalian sudah berkomplot. Aku tidak akan bisa mempercayai keteranganmu. Lebih baik, aku akan bertanya langsung pada orangnya. Tunggu, Gusti Putri, tunggu. Nona Rara Lamuri nampaknya sedang tidur pulas, Gusti Putri. Apa? Tidur pulas? Iya. Ini rumahku, Sampit. Ini tempat tinggalku. Kalau dia sedang tidur pulas ataupun sedang pingsan, dia harus bangun untuk menjawab pertanyaanku.
kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Oh, kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap. Dari bahan alami, proses multiplikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Anjar Gunadi selaku Kapolres Pamekasan bersama 1033 FM Radio Karimata Kebanggaan Madura. Saya mengajak segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk bersama-sama mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran hukum, agar tercipta keamanan, ketertiban dan keselamatan, sehingga dapat terwujud Pamekasan sebagai kota gerbang salam yang aman, sejahtera, berkualitas bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Sepang bergegas meninggalkan kamar Sampit, pembantunya yang setia. Istri Wangsa Alemu yang juga bertubuh gemuk itu kelihatan bersungut-sungut. Dia tidak senang suaminya pulang membawa seorang wanita yang sekarang ditempatkan di gandok samping kiri rumahnya. Nyai Sepang sama sekali tidak puas mendengar pengakuan suaminya ataupun Sampit pembantunya. Karena itu dia ingin langsung menemui Maisin dan menanyakan segala sesuatunya. Hei, buka pintunya! Buka pintu! Ini masih sore. Ayo, buka pintunya. Enak saja. Masih sore begini sudah tidur. Memang ini rumah penginapan. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Tidak tahu malu. Perempuan jalanan tidak tahu diri. Aku heran. Kakang Alemu itu apa sih maunya? Perempuan seperti itu dibawa pulang. Perempuan seperti itu hanya akan membuat rezeki seret. Hei, ayo buka pintunya. Kurang ajar. Apa kau tidak dengar? Apa kau tidur mati di dalam situ? Ayo, buka pintunya. Cepat. Mengapa lama sekali kau membuka pintunya? Hampir saja aku berteriak memanggil Sampit untuk mendobrak pintu ini. Maafkan saya, Nyai. Saya tertidur pula sekali. Saya sama sekali tidak mendengar Nyai mengetok-ngetok pintu. Maafkan saya, Nyai. Kau pasti seorang pemalas. Sore-sore begini sudah tidur. Pantas kau menjadi gelandangan. Dimanapun juga, orang pemalas akhirnya akan menjadi gelandangan. Tapi rupanya kali ini nasibmu mujur loh. Suamiku merasa iba melihat keadaanmu, dan kau dibawanya pulang ke rumah. Tapi harap kau ketahui, di rumah ini akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya, tahu? Sekalipun suamiku menghendaki kau tinggal di sini. Tapi kalau aku tidak setuju, aku bisa mengusirmu pergi. Kau sudah lama kenal dengan suamiku? Tidak, Nyai. Saya baru mengenalnya siang tadi. Kau jangan bohong ya. Kalau kau berbohong padaku, mulutmu akan kuremas-remas. Ayo, akui saja.
Akui saja bahwa sebenarnya kau adalah gundik suamiku. Tidak, Nyai. Tidak. Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan Wangsa Alemu. Terus terang saja, perempuan. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya, Nyai. Saya tidak berani berkata tidak benar. Saya sangat menghargai sebuah lembaga perkawinan. Kalau memang kehadiran saya nantinya akan mengganggu ketentraman Nyai bersama Tuan Wangsa Alemu, saya bersedia pergi. Kau hanya ingin menunjukkan bahwa kau mempunyai pengertian pada kami. Tapi aku tidak akan percaya begitu saja. Siapa namamu? Nama saya Rara Lamuri, Nyai. Nah, sekarang dengarkan ya. Kau boleh tinggal di rumahku ini. Sampai kapan saja kau boleh tinggal di sini. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya ialah kau harus menuruti segala perintahku. Kau tidak bisa hanya ongkang-ongkang kaki. Kau harus bekerja seperti sampit pembantuku itu. Awas ya. Kalau kau sampai mengadu ini itu kepada suamiku, kau akan kuusir, tahu? Kau tidak perlu membangga-banggakan suamiku. Di sini aku yang berkuasa. Suamiku itu hanya mencari duit, dan selebihnya akulah yang mengatur segala-galanya. Kau dengar apa yang baru saja aku katakan? Saya dengar, Nyai. Bagus, bagus. Sekarang kau boleh istirahat. Besok sebelum matahari terbit, kau sudah harus bangun. Di rumah ini banyak sekali yang bisa kau kerjakan. Nanti kau akan kuberitahu tugas-tugas apa saja yang harus kau kerjakan di rumah ini. Malam mengalir turun. Wajah bulan yang sudah tua merambat di atas ranting-ranting pohon. Desa Toyorungun yang letaknya kurang lebih 50 pal dari kota Singasari diliputi kesunyian. Maisin kembali merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Matanya menerawang ke daerah-daerah yang jauh. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Akhirnya aku terdampar di tempat ini. Keluarga macam apa sebenarnya yang menghuni rumah ini? Tuan Wangsa Alemu itu nampaknya cukup baik dan ramah. Tapi sepertinya Nyai Sekang tidak menginginkan kehadiranku di sini. Ya, memang sudah nasibku. Aku harus bisa menjaga diriku dan menempatkan diriku secara baik di rumah ini. Kakang Arya Kamandanu, di mana kau sekarang, Kakang? Kakang, sekarang aku baru merasakan getaran itu. Sekarang aku baru menyadari betapa sebenarnya aku membutuhkan kehadiranmu. Tapi di mana aku harus menemuimu, Kakak? Aku orang asing di negeri ini. Di samping itu, aku juga seorang wanita. Aku tidak bisa bergerak bebas seperti burung-burung di udara. Gerakanku serba terbatas. Apakah suatu ketika kita akan bertemu lagi, Kakang Kamandanu? Aku sangat merindukan saat-saat seperti itu. Aku merindukan suaramu yang penuh pengertian, tatapan matamu yang penuh tanggung jawab, dan gerak-gerikmu yang menunjukkan sifat-sifat serba mulia. Aku mencintaimu, Kakang Arya Kamandanu. Panji! Panji! Di mana anak itu? Semakin hari anak itu semakin bengkal saja. Mestinya dia sudah berada di rumah. Sudah sore begini masih juga keluyuran bermain-main. Panji! 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 Panji!
lari ke sana kemari, malah enak-enak tidur di bawah pohon. Panji! Panji! Ayo bangun! Ayo bangun, Panji! Paman? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu bahwa daerah ini banyak mengandung bahaya? Saya ketiduran, Paman. Udaranya sejuk sekali. Anginnya semilir perlahan. Saya lalu mengantuk. Dan saya lalu ketiduran di bawah pohon ini. Kau ini memang anak nakal. Paman tadi berkata apa? Paman tadi berpesan apa padamu? Maafkan saya, Paman. Maafkan saya. Paman kan sudah berulang kali berkata padamu, jangan bermain terlalu jauh. Kau harus bekerja membantu paman. Kau tidak boleh bermalas-malasan begitu. Kau boleh saja bermain, tapi sebelum senja hari tiba, kau sudah harus berada kembali di rumah. Apa kau tidak dengar, Panji? Daerah ini adalah lereng gunung, Panji. Sewaktu-waktu kabut yang tebal bisa turun kemari. Tempat ini berbahaya sekali. Masih banyak hutan-hutan yang dihuni binatang-binatang buas. Kau harus menurut kata-kata paman. Apa kau tidak takut? Kalau sewaktu-waktu bertemu dengan seekor harimau yang kelaparan, kau bisa diterkam habis, Panji. Di sekitar tempat ini juga masih banyak babi-babi hutan yang liar dan ganas. Kau bisa diseruduk. Tapi, Paman, saya belum pernah bertemu dengan binatang-binatang seperti itu. Paling-paling, saya bertemu dengan burung-burung atau sekali waktu bertemu dengan seekor ular kecil. Apa kau ingin bertemu dengan mereka? Kau ingin diterkam harimau atau diseruduk babi hutan? Tidak, Paman. Tidak. Sudahlah, sudah. Kalau kau masih juga bandel, paman tidak mau lagi tinggal bersamamu. Terserah kau mau tinggal di mana atau pergi kemana. Paman tidak senang punya keponakan yang bandel dan malas bekerja. Paman tidak senang punya keponakan yang kerjanya hanya makan dan tidur. Maunya hidup senang melulu. Maunya hidup manja. Maunya hanya ongkang-ongkang kaki dan tidak mau bekerja. Maafkan saya, Paman. Maafkan Panji. Laki-laki tegap perkasa dan berwajah tenang itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, terkejut sekali. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Selama ini dia memang sering dibuat kesal oleh tingkah laku keponakannya, Panji Ketawang. Tapi dia selalu berusaha untuk menyabarkan diri. Dia tidak pernah memarahinya. Tapi sekarang dia sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang barangkali terasa menyakitkan di hati bocah itu. Arya Kamandanu buru-buru menjamah kepala Panji Ketawang. Bocah itu masih menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Arya Kamandanu semakin bertambah menyesal. Panji, maafkan paman, Panji. Paman telah mengeluarkan kata-kata kasar padamu. Maafkan paman ya. Paman, kalau paman mengusir saya akan tinggal di mana? Tidak, Panji, tidak. Paman tidak pernah akan mengusirmu. Paman sangat mencintaimu, nak. Kalau paman sampai memarahimu, bukan berarti paman membencimu. Itu paman lakukan juga untuk kebaikanmu sendiri. Panji, kau mau memaafkan paman, bukan? Maafkan paman ya. Anak kecil itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Arya Kamandanu segera mendekap keponakannya erat-erat. Dia memang sangat mencintai keponakannya itu. Demikian juga sebenarnya Panji Ketawang sangat mencintai pamannya. Mereka berdekapan untuk sesaat lamanya. Matahari semakin condong ke arah barat ketika kemudian Kamandanu bangkit sambil menggendong Panji Ketawang. Dan selanjutnya Arya Kamandanu membopong keponakannya itu kembali ke gubuknya. Aduh, pegal sekali pinggang paman Panji.
Salah Paman sendiri. Kan saya tidak minta digendong, Paman. Paman sendiri yang mau menggendong Panji. Kalau tidak aku gendong, kau bisa keluyuran lagi kemana-mana. Paman, tadi saya melihat seekor kijang kecil melintas di balik semak belukar. Di sekitar tempat ini, memang banyak sekali binatang-binatang liar. Bukan hanya anak kijang, tapi juga yang lain. Kemarin, saya melihat seekor induk monyet bergantungan di atas pohon, Paman. Diam, Panji. Diam. Ada apa, Paman? Ada apa? Jangan keras-keras. Ada sepasang mata mengawasi kita dari jarak yang cukup jauh. Mungkin mata harimau liar, Paman. Atau mata babi hutan yang kelaparan. Bukan. Mata itu kelihatannya lebih berbahaya dari mata harimau. Nah, Panji, sebaiknya kau masuk ke dalam gubuk dulu, ya. Paman akan berusaha menangkap orang itu. Orang? Jadi, Paman melihat sepasang mata manusia, bukan sepasang mata binatang buas. Sudahlah, jangan cerewet. Cepat masuk ke dalam gubuk. Setelah Panji Ketawang berada di dalam gubuk, Arya Kamandanu buru-buru kembali berpaling ke arah rumpun semak belukar di kejauhan sana. Sekilas dia dapat melihat sebuah bayangan manusia berkelebat. Bayangan itu kemudian melompat-lompat ringan di atas rumpun-rumpun semak dan lenyap di balik gundukan bukit batu. Arya Kamandanu segera mengeluarkan aji seipi anginnya. Setelah menarik nafas panjang beberapa kali, Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi ringan seperti kapas. Dan selanjutnya, dia melompat bagaikan terbang di atas rumput-rumput liar. Dia! Tunggu! Awas, jangan lari kau! Jangan lari! Kurang ajar. Rupanya orang itu juga mempunyai aji meringankan tubuh. Dan rupanya aji meringankan tubuh yang dimilikinya tidak berada di bawahku. Kemana dia lari? Tadi kulihat bayangannya berkelebat tak jauh dari rumpun semak belukar ini. Tapi tiba-tiba saja dia lenyap seperti ditelan bumi. Itu dia. Itu dia orangnya. Aku harus bisa menangkapnya. Aku harus bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Aku harus tahu siapa dia dan apa maksudnya datang ke tempat ini. Hei! Tunggu! Jangan lari! Awas, jangan lari! Rupanya bukan hanya seorang yang mengikuti tempat tinggal. Siapa mereka ini? Dan apa maksudnya mereka bertempur? Apakah mereka bermusuhan? Nampaknya dua orang itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka mampu bertempur dengan sangat cepat. Rupanya dua-duanya sudah tua. Seorang kakek dan seorang nenek. Siapa mereka ini? Baiklah. Akan kuikuti jalannya pertempuran ini. Pokoknya aku harus tahu siapa dua orang itu dan apa maksudnya mengamat-ngamati tempat tinggalku. Kau memang bandel. Kau nenek-nenek peot tapi bandel. Lagamu masih seperti remaja. Dan kau pikir kau ini seorang pangeran yang tampan? Isi aku melihat tampangmu. Kau pun tidak kalah peyotnya dibanding aku. Tapi lagamu masih seperti seorang perjaka. Cobalah kau bercermin dengan baik. Lihatlah punggungmu yang sudah bongkok seperti udang itu. Jangan hanya pandai mengejek orang. Kau tersinggung rupanya. Tentu saja aku tersinggung. Aku masih mempunyai perasaan. Dasar sapi tua ompong. Laki-laki semuanya sama. Dimanapun juga laki-laki selalu begitu.
Nenek Raga Runting. Apa? Kau jangan merendahkan derajat kaum laki-laki. Alah, kenyataannya memang begitu. Semua laki-laki berhati busuk. Tidak ada laki-laki yang pantas dihargai di dunia ini. Kecuali ayahku sendiri. Laki-laki hanya mau menangnya sendiri saja. Kambing tua peot. Kalau kau dapat menghilangkan sikapmu yang buruk itu, kalau kau tidak sering marah-marah begitu, kau masih bisa mendapatkan seorang lelaki muda yang gagah dan tampan. Aku tidak sudi menghamba pada seorang laki-laki. Aku sudah senang dan bahagia hidup seperti ini. Apa enaknya menjadi seorang istri? Sementara perut kita bunting, suami kita justru tidak ada di rumah. Laki-laki memang makhluk yang jahat. Mau menangnya sendiri. Manusia terkutuk. Laki-laki harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Ini Raga Runting. Kakek dan nenek itu terus bertempur dengan sengitnya. Sementara Arya Kamandanu mengamati mereka dari balik rumpun semak belukar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah dua orang tua itu? Dan apa maksudnya mereka datang ke tempat tinggal Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinula.